Masa depan Mason Mount di Chelsea. Investor Qatar resmi ajukan untuk beli Manchester United. Mantan pemain Newcastle dan Chelsea meninggal dunia. Kylian Mbappe dan Neymar kedapatan kembali tidak sejalan. Masa depan Mason Mount di Chelsea. Chelsea dan Mason Mount belum juga mencapai kesepakatan untuk pembaruan kontrak. Manajer Chelsea Graham Potter berharap situasi ini bisa segera diselesaikan. Kontrak Mount di Chelsea akan berakhir pada musim panas 2024. Namun, negosiasi soal kontrak baru untuk pemain berusia 24 tahun itu belum juga mencapai titik temu. Persoalan gaji disebut-sebut masih jadi kendala. Chelsea kabarnya belum bisa memenuhi permintaan kenaikan gaji Mount. Di tengah tanda tanya soal masa depannya di Chelsea, Mount dikabarkan jadi incaran sejumlah klub. Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juventus, dan Atletico Madrid disebut tertarik kepada pemain kelahiran Portsmouth tersebut. Investor Qatar resmi ajukan untuk beli Manchester United. Sheikh Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani menyatakan secara resmi telah mengajukan penawaran untuk membeli Manchester United. Investor asal Qatar itu siap membawa Manchester United kembali ke masa kejayaannya. Sebelumnya, keluarga Glazer disebut akan menjual Manchester United pada Februari tahun 2023. Semenjak pengumuman itu, sejumlah pembeli potensial bermunculan, termasuk sejumlah investor dari Qatar. Dalam pernyataan resminya, Al Thani mengungkapkan bahwa proses pengambilan itu akan dilakukan secara sempurna alias 100% kepemilikan Manchester United akan pindah ke tangannya. Mantan pemain Newcastle dan Chelsea meninggal dunia. Jenazah mantan pemain Newcastle dan Chelsea Christian Atsu akhirnya ditemukan di bawah reruntuhan bangunan tempat tinggalnya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh agen sang pemain. Gempa berkekuatan besar melanda Turki dan Suriah pada Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Christian Atsu ditemukan dan sayangnya sudah meninggal dunia, ujar sang agen lewat keterangan singkat di media sosial. Jenazah Atsu ditemukan di bawah puing-puing, tambah Uzun Mehmet saat berbicara dengan wartawan di Hatay, tempat jenazah sang pemain ditemukan. Kylian Mbappe dan Neymar kedapatan kembali tidak sejalan di Paris Saint-Germain. Babak baru ketidakharmonisan keduanya ini terjadi pasca dikalahkan Bayern Munchen. Mbappe sangat tidak puas dengan kekalahan ini. Ketidakpuasannya itu tercermin dari komentarnya seusai laga. Pemain berusia 24 tahun itu meminta kepada rekan-rekannya untuk makan dan istirahat yang cukup, agar bisa membalas di leg kedua. Komitmen yang disebutkan oleh Mbappe itu tercermin pasca kekalahan dari Munchen. Neymar kedapatan mengikuti turnamen poker tidak sampai sehari setelah kekalahan yang dialami PSG. Arsenal menunjukkan determinasi tinggi melawan Aston Villa. Meriam London menang comeback meski sempat tertinggal 2 kali dari The Villains. Aston Villa membuka skor pada menit kelima melalui Ollie Watkins. Arsenal menyamakan kedudukan 11 menit berselang via gol Bukayo Saka. Aston Villa kembali memimpin pada menit ke-31 lewat gol Philippe Coutinho. Skor 2-1 untuk tim tuan rumah menjadi penutup babak pertama. Arsenal tancap gas di babak kedua demi mengejar ketertinggalan. Alexander Zinchenko sukses menyamakan skor pada menit ke-61. Arsenal menambah 2 gol di injury time berkat Emiliano Martinez, own goal, dan Gabriel Martinelli. Laga tuntas untuk kemenangan The Gunners 4-2. Chelsea kalah lagi di Liga Inggris. Kini dari juru kunci klasemen, Southampton, dengan skor 0-1. James Ward-Prowse bisa membobol tuan rumah dengan gol tendangan bebas. The Saints memimpin 1-0. Di babak kedua, Chelsea menekan Southampton untuk mengejar ketertinggalannya. Banyak peluang dihadirkan. Skor 0-1 ini bertahan hingga laga berakhir. Manchester City gagal mengudeta Arsenal dari puncak klasemen Liga Inggris. Ini setelah City diimbangi Nottingham Forest 1-1. City unggul duluan di babak pertama lewat gol Bernardo Silva. Kemenangan sirna di 10 menit akhir laga ketika Nottingham menyamakan skor lewat Chris Wood. Liverpool meraih poin penuh dalam lawatan ke markas Newcastle United. Merseyside Merah menang 2-0. Tim tamu membuka skor pada menit ke-10 lewat Darwin Núñez. Liverpool menggandakan keunggulan 8 menit berselang berkat gol Cody Gakpo.
Real Madrid meraih poin penuh menghadapi Osasuna dalam lanjutan La Liga. Los Blancos menang 2 gol tanpa balas atas tim tuan rumah. Los Blancos memecah kebuntuan pada menit ke-78. Federico Valverde mencetak gol lewat bola sepakannya, memanfaatkan asis Vinicius. Marcos Asensio menaklukkan Herrera dengan bola tembakan kaki kiri, sekaligus mengantarkan timnya menang 2-0. Tambahan 3 angka membuat Madrid kini mengoleksi 51 poin. Pasukan Carlo Ancelotti masih berada di posisi kedua dan tertinggal 5 angka dari Barcelona di puncak klasemen.